Keledai binatang paling bodoh, tapi keledai nggak mau jatuh di lubang yang sama 2 kali. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah, mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kalian masih ingat nggak? Gue mau nyebutnya tragedi kan nggak enak ya. Yang begini, yang diteruin sama si Masinton Pasaribu. Ayo Samsul tunjukin bakatmu. Ternyata diulangi lagi ya masih Gibran ya. Memang bawaan. Jadi guys, gue mau bilang tantrum juga nggak enak kan. Jadi memang udah begitu, udah. Yang makanya gue sedih tadi malam itu apa ya, sedihnya gue. Caimin sama Mahfud MD ini nggak ngegas gitu. Coba ngegas lah. Iya, pakai perasaan nggak enak. Latihan lagi, namanya debat yang ngegas. Ya itu ada beritanya guys. Kita tonton dulu videonya ya. Ya itu tangannya lagi. Anjur, gitu, yang gitu. Ya ada lagi. Nah, lihat. Tuh. Kan, gua bilang apa? Emang nggak bisa, mau didandanin gimana aja nggak bisa, sayang. Udah nggak bisa, memang begitu. Nah, lihat aja tuh, ya begitu gayanya. Mau dipaksain, rada susah. Iya, bicara soal etik, habis gini Prabowo-nya kita bahas. Habis gini tapi, ya tapi kita baca dulu beritanya di Kompas, baru kita lihat komentar netizen. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hasyim Asy'ari mengaku akan kembali menegur Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka setelah dalam debat perdana Cawapres kembali menyerukan pendukungnya untuk berteriak. Udah ditegur, diulangi. Gue ingat kata guru gue, mudah-mudahan guru gue umur panjang sehat afiat. Kata guru gue begini, Ali, keledai itu binatang paling bodoh. Keledai binatang paling bodoh, tapi keledai nggak mau jatuh di lubang yang sama 2 kali. Itu kata guru gue. Keledai aja nggak mau jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ini Gibran ditegur 2 kali sama KPU dengan hal yang sama begini lagi. Ya nanti kita ingatkan lagi, kita tegur lagi pada evaluasi hasil debat yang kedua ini. Nanti kan pasti ada pertemuan lanjutan antara KPU dengan tim pasangan calon dan masing-masing
pasti akan mengajukan sejumlah catatan evaluasi dan nanti kan KPU akan mendengarkan dan kemudian akan mengambil keputusan, kata Hasyim usai acara debat di DCC Jakarta Pusat Jumat 22 Desember 2023 malam. Apa-apa yang perlu kita evaluasi termasuk memperingatkan kembali tampilan-tampilan yang boleh dikatakan sudah disepakati untuk tidak dilakukan pada saat debat ini, sambungnya. Tegur aja, ya udah. Yaitu akibat teguran gak ada efek jerah, ya diulangi. Iya, tegurannya gak ada efek jerah sih, ya diulangi. Hasyim menyayangkan sifat Gibran yang tak komitmen karena sudah diingatkan sebelumnya. Tuh. Sebetulnya ini kan komitmen ya, komitmen antar calon, dan kami menganggap masing-masing calon kan orang yang secara politik sudah dewasa semua tentang apa yang sudah disepakati itu, ungkapnya. Sebelumnya diberitakan Kompas TV, Gibran tampak menampilkan kembali gestur yang mirip saat debat perdana Capres di kantor KPU RI Jakarta Selasa 12 Desember malam. Iya, diulangi lagi hal yang sama. Hal itu terlihat dalam debat kedua Capres-Cawapres yang diikuti oleh 3 Cawapres di Balai Sidang Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta Jumat malam. Pada saat segmen 2 debat Cawapres selesai, Gibran mengarahkan diri ke para pendukungnya sambil mengangkat kedua tangannya dari bawah ke atas. Gestur Gibran itu tampak disambut riuh para pendukungnya. Iyalah, susah. Gue sih ya kalau gue ya ingat kalimat guru gue. Ali, keledai itu Ali binatang paling bodoh. Tapi dia tidak mau jatuh di lubang yang sama 2 kali. Begitu. Walaupun dipaksa. Ini nggak pakai dipaksa 2 kali. Masa iya Gibran kayak keledai? Kan kagak ya. Oke, kita baca komentar netizen di postingan ini ya. Ini postingan ini kita ke Twitter yuk. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ya. Ini dari Bang Agus Susanto. KPU akan tegur lagi Gibran usai serukan pendukungnya berteriak saat debat Cawapres. Non akhlak, iya, non etik. Susah memang, akhlak etik itu susah. Cawapres tolol, buset, barbar anjir. Opo tumon calon pemimpin negara seperti ini? Apa pernah ada gitu ya? Apa pernah ada? Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, jangan kau hukum kami dengan mempunyai kepala negara seperti ini. Amin, amin. Pengalian dari kondisi stres itu bisa dengan cara joget-joget gemoy ataupun bersorak bikin heboh. Gemot lagi, ini. Hancur. Emang anak sekolah songong dan kurang adab. Iya, tapi yang kasihan ya gue kalau ngeliat ini foto ini. Ini jadi anak buah Gibran. Si Dungu yang ingin terlihat pintar tetap saja hasilnya Dungu. Antara Capres dan Cawapresnya sama-sama emosional, tengil, arogan. Pas lah 11-12. Iyalah. Burung gak akan terbang kecuali dengan jenisnya guys. Kalau bocil di karbit jiwanya tak bisa dibohongi, tetap saja begitu. Bocil di karbit anjir. Ya. Dia bersikap begitu karena anak presiden. Dia pikir semua sudah bisa diatur. Pemilu cuma untuk mendapatkan formalitas saja. Bisa jadi. Tapi kita kan negara demokrasi sayang. Namanya juga anak presiden hilirisasi digital. Hilirisasi digital. Itu ngakak gue tuh. Kalian kalau kemarin nonton debatnya terus pas gue berdiri, itu salah satu itu. Hilirisasi digital. Bingung gue. Padahal, udahlah. Itu kalau disuruh jelasin gimana maksudnya hilirisasi digital. Itu loh. Debat itu begitu. Pengen gue ajarin sampean. Akhirnya kalau gue ajarin, gue dong yang jadi, jangan deh. Gue jadi rakyat aja. Bangsa dalam bahaya, KKN Stadion 4. Otak Samsul. Kampungan emang, otaknya minus, susah emang. Iya.
Yakin berani? Ya kan ditegur aja, karena nggak ada efek jerah aja. Ya diulangi. Karena nggak ada efek jerah. Dua kali kartu kuning dong. Ya kartu merah mestinya. Ya kan kalau 2 kali kartu kuning. Nampak kali pelanggar etika paling berat. Sampai pamannya ketularan dan jurun jabatan gara-gara dia. Memang nggak ada malunya mereka, heran. Iyalah. Nggak ada rasa malu. Apakah KPU bersedia menjatuhkan sanksi? Dan apakah Bawaslu berani memberikan teguran kepada KPU yang tidak menjatuhkan sanksi? Kepada kontestan yang sudah 2 kali ditegurnya. Mimpi kali ya, rakyat sudah cerdas. Cuma lah, ya teguran aja. Iya, teguran aja. Cuma ini cara terbaik jadi bahan omongan di sosmed karena semua sosialisasi hancur. Lagi pula kacung-kacungnya yang jadi wasit apa punya nyali. Nah itu susah. Tegur. Sudah untuk kesekian kalinya kayaknya dalam peraturan Bawaslu hanya kata itu yang dimiliki Bawaslu KPU itu ya. Entah kalau yang melakukan paslon lain apakah juga akan tegur. Nah itu tegur aja nggak sanksinya apa? Tegur. Kok gue nggak yakin KPU kemarin itu negur ya. Kalau teguran masuk ke otak manusia normal dia akan berhenti, nggak akan mengulangi. Berarti lu bilang nggak normal berarti ya? Ya. Kelakuan orang yang pendidikannya kurang, biasa dagang martabak. Orang dagang martabak juga nggak begini-begini guys. Kalau martabaknya laku gak begini-begini juga. Lu. Dia pikir ini panggung MMA. Bisa juga dianggap MMA sama dia. KPU cuma dilepeh sama dia. MK jadi kagak kadalin. Iya benar juga. Anak songong malu mana haram konstitusi. Iya. Aduh. Samsul tambah parah. Iya ngulangin itu masalahnya. Andai kata yang pertama itu ditegur terus dia nggak ngulangin itu masih masuk akal gitu. Maaf mas, kalau kelakuan sampean kayak gitu aku raminat, yang lain aja. Iya, begitu. Kelakuannya begitu guys, emang udah begitu. Memang wataknya ini bocah tengil, nggak ada didikan etika dari ortunya. Buset, ortunya dibawa-bawa. Tuh. Aduh. Kalau cuma ditegur, percuma, nggak bakalan digubris. Ya, cuman teguran. Kesalahan berapa kali? Ini orang semua dilanggar. Sombong, angkuh banget ngelihat wajahnya. Apa sih tujuannya sebenarnya? Sampai bersin gue. Apa sih tujuan sebenarnya? Melanjutkan kekuasaan bapaknya mungkin. Ya Allah, rakyat diibaratkan dengan binatang. Iya. Arogan sekali si Samsul ini, mentang-mentang ponaannya Anwar Usman. Pamannya dibawa. Senam hewan jangan ikuti bro, bahaya, bisa cacat otak. Buset, cacat otak. Kramotak dong. Kramotak. Ada lagu Kramotak itu lagunya Iwaki kalau nggak salah. Katrok banget si Samsul. Angelmen tuturani. Iya. Katrok banget si Samsul, susah banget dikasih taunya. Udah cawapres ilegal, banyak lakukan pelanggaran pula, dipuja-puja pula. TKL, apaan TKLB nanti aja. Pokoknya sekarang lagi musim singkatan-singkatan suka-suka gue gitu. Belimbing sayur berulah lagi, ya BSBL. Wah, belimbing sayur berulah lagi. Dari hasil pelanggaran kode etik yang tetap akan terus melakukannya anak presiden pula. Itu lagi. Iya. Baru kali ini Indonesia punya calon pemimpin yang paling memalukan. Iya. Masih akan idola si Andri Rosiade dan Fadlizon. Emang
Apaan ditegur? Tuh. Tuh. Kurang ajarnya dan nampak akhlaknya nihil. Urakan negara apa jadinya kalau capresnya emosian, cawapresnya urakan. Iyalah. Habis gini capresnya kita bahas ya guys. Ya, capresnya kita bahas habis gini. Aduh. Namanya juga bocah bang, belum belajar etika. Tapi udah jadi cawapres sayang. Dan kita akan dipimpin kalau dia menang. Bisa jadi ada opsi pindah warga negara nih. Aduh, beli sayur, iya. Namanya juga bocil, pengennya supporter teriak-teriak kayak nonton bola. Dagelan amat iki, blas orang mutusisan. Dah ya gitu aja guys ya. Gitu aja ya. Intinya, gue mau tutup ini dengan kalimat guru gue lagi ya. Keledai itu binatang paling bodoh. Tapi keledai yang bodoh itu tidak mau jatuh di lubang yang sama 2 kali. Gibran sudah pernah ditegur KPU tentang tingkahnya yang begini-begini. Dia ulang lagi. Silakan simpulkan sendiri. Gua Babe Aldo, YouTuber Ayat Jelata, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warga walinaya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran. TKL. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.